Silakan kepada Pak Menteri untuk memberikan. Interupsi pimpinan, izin mungkin tambahan dari Gerindra pimpinan, sedikit pimpinan. Nanti dulu saya selesaikan ini dulu. Sebentar. Boleh pimpinan. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk. Ya baik teman-teman, kembali lagi kepada berita yang selalu viral ya kawan-kawan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikritik habis-habisan oleh kader Partai Gerindra yang membahas perihal tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia kawan-kawan. Sebenarnya di sini adalah Bahlil sebenarnya apakah memang mengaspirasikan suara rakyat yang memang menggembor-gembor tentang ini tambang ilegal yang tidak ada sertifikat ataupun izinnya gitu kan. Apakah memang benar Bahlil ini sebagai orang yang membela rakyat yang tertindas atau memang dibalik semuanya ini adalah Pak Bahlil gitu ya kan. Sedangkan KDM Gubernur Jawa Barat di sini menyambut hangat perihal adanya energi terbarukan yang memang di sini adalah bersifatnya semacam pembaharuan energi yang tercipta dari limbah padi gitu ya kan. Sedangkan KDM ini fokus kepada energi terbarukan yang bernama Bobby Boss kawan-kawan. Di sini KDM menyambut hangat dengan adanya energi terbaru gitu. Dan menjalin kerjasama juga, akan menjalin kerjasama yang memang apakah di sini Pertalite dan Pertamax ini akan menjadi saingan daripada energi terbarukan sekarang ini, apakah akan tergantikan kawan-kawan? Coba kita simak videonya sekarang. Oke, baik, kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memberikan. Interupsi pimpinan, izin mungkin tambahan dari Gerindra pimpinan, sedikit pimpinan. Nanti dulu saya selesaikan ini dulu. Sebentar. Boleh pimpinan. Kami persilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan. Nanti yang pendetilan bisa lewat tertulis seperti itu. Mungkin sedikit pimpinan tambahan dari Gerindra, izin. Oke, 1 menit. Terima kasih pimpinan Komisi 12 yang saya hormatin, pimpinan Komisi 12, Pak Menteri dan beserta jajarannya. Mungkin kalau dari saya Pak Menteri, masukan Pak Menteri untuk Kementerian SDM ini, kemarin kan Pak Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Jadi Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga. Karena banyak, terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri, dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah, saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini, belum ada sampai saat ini. Nah, dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan, karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah, terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya, ini kemana jadinya? Pak Menterinya di mana? Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah, mungkin dari saya itu Pak, lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan. Bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Oke. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Oke, mungkin itu kasih. pimpinan, terima kasih. Ya, saya close ya. Tidak ada lagi tambahan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan Dirjen Gakum. Kemarin kita ajak juga ke Papua kemarin, ya kan, Papua Barat. Mungkin nanti
izin Pak Menteri, sering-sering kami ajak juga nanti turun ke lapangan, seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak Menteri. Apa mau? Ini kita lagi uji coba nih di Lembur Pakuan pakai mesin traktor, yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari Jarami. Ini pakarnya. Nah kan? Jadi bahan bakar dari Jarami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel. Traktor ya. Traktor kan diesel kan? Traktor diesel kita coba. Ini nanti berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah Lembur Pakuan ini bisa diproses. Jadi bahan bakar diesel 2 tak dan 4 tak. Yes. Oke. Itu untuk itu saya ucapin terima kasih ya. Ini kalau ini berhasil nanti saya akan mempelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di Lembur Pakuan MOU-nya. Alhamdulillah. Nanti gunakan, nanti sebentar lagi panen Pak. Wah, 2 minggu lagi panen. Kalau sudah panen Pak, itu nggak usah dibuang. Ya udah, 2 Langsung. minggu panen kita langsung kerjasama, Siap. langsung dibuat jadi bahan bakar. Siap Pak. Kurang lebih 2 minggu lagi. 2 Ya. minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi massal di Lembur Pakuan. Bismillah. Siap. MOU nanti ya. Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah, lama. Siap. Pakai lembaga KDM aja. Ya, terima kasih. Pertama saya mohon maaf terlambat Pak. Pagi tadi saya mendamaikan dulu guru dan orang tua siswa yang berselisih karena anaknya ditampar. Hari ini saya membuat surat edaran pada para guru, kalau anaknya nakal itu cukup diberi hukuman yang mendidik. Bersihin halaman, toilet, kemudian ngecat tembok, bersihin kaca, ngurus sampah. Tidak boleh hukuman fisik karena seringkali beresiko, aspek hukumnya memang diatur undang-undangnya. Kemudian yang kedua, di Jawa Barat itu sebenarnya sudah ada 200 pengacara yang mendampingi guru SMA dan SMK. Kebetulan yang berselisihnya SMP, kewenangannya bupati. Kemudian yang ketiga, sudah ada surat pernyataan dari seluruh orang tua siswa, manakala anaknya tidak mau mengikuti pendidikan kedisiplinan di sekolah, tidak mau menerima sanksi di sekolah, maka anaknya dikembalikan ke orang tua siswanya. Ini cara kami untuk merubah cara berpikir. Yang kedua, kami sampaikan juga, di tengah-tengah kita menghadapi menurunnya daya dukung fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita kehilangan 2,5 triliun, pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini juga itu memberikan asuransi ketenaga kerjaan pada 1 juta orang tenaga informal. 1 juta orang mulai tahun ini, mulai bulan ini kita boleh setor 1 juta orang, dengan tujuan adalah mereka yang bekerja pada sektor informal, sopir, kemudian tenaga kebersihan, tukang macul, nelayan, petani, kuli panggul, kemudian juga kuli ngaduk, kuli nembok, pemulung, asisten rumah tangga, kemudian seniman, dan semuanya itu mendapat pelindungan dari asuransi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini adalah tekad kami, dan untuk apa? Bahwa saya selalu menyampaikan pesan, kalau membangun dengan banyak uang itu biasa. Tapi kalau kita survive membangun dengan sedikit uang, itu namanya luar biasa. Dan hari ini kami sampaikan ke Bapak, kita mulai November WFH, Pak. Jadi pegawai itu yang masuk kantor hanya yang memberikan layanan. Yang tidak memberikan layanan langsung bekerja di rumah. Dia menggunakan sistem digital. Dan kemudian kami membagi struktur tunjangan menjadi 2. Satu yang WFH nanti beda dengan yang layanan. Kemudian beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kami memangkas hampir 75% dana rutin pemerintah provinsi. Dan kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat Pak, dari 400 menjadi 4 triliun. Kemudian irigasi naik loncat, biasanya hanya 0, sekarang 500. Jaringan listrik loncat, biasanya 0, sekarang hampir 500 miliar per tahun. Pemasangan PJU dulu paling hanya 20, kini menyentuh angka 1 triliun. Sekolah-sekolah dulu rehab segala macam 0, sekarang hampir mencapai 1 triliun. Kami ingin ngebut dalam waktu 2027 seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai. 2028 kami udah ngomong kemarin dengan Direktur Utama PT KAI, kami ingin
nyambungkan kereta yang agak sedikit lebih kenceng, ya Agro Parahyangan dari Jakarta ke Bandung pengen waktu tempuhnya 1,5 jam sampai 1 jam, dan nanti terkoneksi sampai Banjar, sampai Pangandaran. Nanti juga ada kereta yang mengangkut hasil panen dari Tasik sampai Jakarta. Nanti ada gerbong khusus di mana bawa kambing boleh naik kereta dengan gerbong khusus, tidak bareng dengan yang lain. Kemudian ngangkut padi nanti dari Cirebon, kami ingin melalui stasiun-stasiun, dan saya sudah memberi 3 nama di situ. Kereta yang ngangkut hasil pertanian namanya Tani Mukti. Kemudian yang nanti kereta yang disebut kereta yang menghubungkan dari Jakarta sampai Banjar yang waktunya lebih cepat, itu namanya Kilat Pajajaran. Kemudian nanti ada kereta wisata di bulan Desember awal dari Jakarta sampai Cianjur, itu namanya Jaka Lalana. Karena Jaka itu laki-laki kerjanya keliling. Lalana. Kalau Mas Menteri Menko namanya Joko Lelono. Nah, kalau orang Betawi Jeke Lelene. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kami, dan konsep layanan seperti ini kami berlangsung seminggu 2 kali, Pak. Keliling Jawa Barat, dan sekarang hampir selesai. Tinggal 1 lagi kota Cirebon. Biasanya siangnya kita memberikan layanan seperti ini, malamnya ada pagelaran seni yang hadirnya rata-rata 30.000 orang. Dan kemudian dari situ lahirlah ekonomi berputar, karena ekosistem ekonominya jalan, pedagang iket, kaos, dan sejenisnya. Dan yang menarik Pak, di Jawa Barat kaos gubernur tuh dibeli Pak laku 50.000 harganya. Jadi tidak banyak, ada kantornya itu, biar konternya dan rame. Saya punya tempat Pak di tempat tinggal saya di Subang, namanya Lembur Pakuan. Tingkat kunjungannya dalam setiap minggu mencapai 30.000 orang, Pak. Itu ada pagelaran seni segala macam di situ, UMKM hidup. Penghasilan tukang satenya Sabtu Minggu itu 100 juta. Dan ini siklus, dan saya sudah minta kepada para kepala daerah untuk membuat satu-satu desa saja tiap daerah yang ditata, membuat siklus ekonomi dan berjalan. Dan ini adalah harapan kita, karena Jawa Barat itu daerah yang memiliki 2 kualitas. Kalau datang ke Jabar itu 2 yang akan dirasakan, ngeunah dahar tibrah hees. Itu. Jadi orang Sunda itu prinsipnya ngeunah dahar tibrah hees. Makanya Jawa Barat itu, ke Jawa Barat cari apa? Cari makanan dan cari tempat penginapan yang bisa membuat tidur nyenyak. Kedepannya saya sudah meminta kepada Bupati Wali Kota, karena hotel itu bukan kewenangan kita, kewenangan Bupati Wali Kota. Coba kita belajarlah dari Bali. Hotel-hotel itu berpakaian baju khas daerahnya masing-masing. Kemudian seniman-seniman tuh di hotel, tukang gambang itu kan gambang Bali itu bagus. Itu kan gambang itu menjadi hal yang wajib di hotel-hotel bintang. Kaca pisuling menjadi hal yang wajib. Ini siklus ini akan membangun sistem pariwisata, karena kebudayaan itu nih Pak Profesor Fadlizon, mohon maaf kalau saya berlebihan, itu menurut saya ada 4 hal. Yang pertama, orang Sunda mah gini, nukadeule, nukarenge, nukarasa, nukarampa. Apa itu artinya? Seni itu akan melahirkan enak didengar, indah dilihat, kemudian nyaman dirasa, dan kemudian juga membuat kita bahagia. Rumusnya cuma 1, saya belajar betul tuh. Kenapa orang ingat ke Bali terus? Karena apa? Karena di Bali itu ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah ada gamelan yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, ada desain arsitektur yang seragam, punya karakter Bali. Yang ketiga, ada buhur, ada ratus yang dibakar. Dan itu terjadi di Mekah. Ya, kalau orang pergi ke Mekah, buhurnya itu sama. Cuman bedanya, orang Sunda bakar kemenyan itu dianggap haram. Orang Mekah tiap hari bakar kemenyan di depan tokonya, yang disebut dengan buhur. Ini adalah strategi peradaban yang harus kita selesaikan. Nggak boleh lagi begitu. Jadi nanti kalau di gedung sate bakar kemenyan, bukan saya ngundang jurig, justru saya ngusir jurig. Jurig apa? Virus, bakteri jahat suruh pergi. Yang datang adalah bakteri yang baik. Gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Dan kemudian kemenyannya harus kemenyan pilihan. Kemenyan yang terbaik itu ada di Sumatera Utara, dari pohonnya langsung, warnanya putih. Makanya kata orang Sunda, kalau hidup bahagia itu begini kalimatnya, asa karagragan menyan bodas.
Itu kalimatnya, artinya menyan terbaik itu bodas. Orang Arab tuh pakai buhur, itu juga sama. Nah kita ini agak aneh-aneh. Yang tidak boleh itu bakar menyan yang murah, bau. Nanti jin yang datangnya itu jin yang sakit. Gitu. Nah ini penting Pak, ini penting karena bagaimanapun kita harus punya cara untuk bangun tren. Sehingga hari ini Pemda Jabar mulai menetapkan desain-desain arsitek. Gapuranya seperti ini, mulai pagarnya seperti ini, nanti akan terus kami lakukan. Dan perlu disampaikan, saat dulu saya melarang studi tour, semua orang demonstrasi ke saya di sini, Pak Kapolda. Kemudian alasannya apa? Akan membunuh pariwisata. Tetapi berdasarkan survei BPS kemarin terakhir, justru sekarang pariwisata Jawa Barat mengalami peningkatan lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bukan orang Jawa Barat yang dibawa keluar, padahal pinjem bank emok, bank keliling, tapi orang luar Jawa Barat bawa uang ke sini. Saya ketemu di jalan barusan orang Lampung lagi di minimarket. Itu dari mana? Lampung. Setiap hari orang datang ke sini dan ini harus terus dijaga bagaimana kita menata lingkungan, kebersihan. Dan saya minta Pak Sekda, gak ada masalah, para pegawai pun menurut saya harus mulai memakai baju-baju yang memiliki implikasi kepariwisataan. Ya seperti itulah sebenarnya video-videonya kawan-kawan, yang memang harusnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri ESDM ini yang pro terhadap rakyat gitu ya kan. Jangan sampai ini adalah menjadikan ajang sebuah penindasan untuk rakyat. Dan juga coba kawan-kawan buka video-video saya sebelumnya gitu, dan juga di situ ada beberapa informasi atau berita yang memang sedang hangat untuk disaksikan gitu ya kan. Ya jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan juga share, berikan tanggapan mengenai video yang beredar saat ini kawan-kawan dalam channel saya. Sekian, mohon maaf dan terima kasih.